Kita punya Pak dengan kita kirimkan ke Dasku. Nah, dikirimkan. Iya. Kalau benar-benar tembus, ya kita perbaiki. Ada nanti Soalnya video kapan? kemarin Pak Sana kan sebelumnya itu Pak. Sana mau ngecek, tapi kan nggak boleh masuk ya itu tadi. Sekarang gini Pak. Ya. Kalau Nggak ada. Sekarang operasionalnya sama operasional. Ini Pak, dari poin 1 dan poin 2 itu kita sudah mau ngecek ke sana. Jadi sana Pak. Ini Pak, itu kan undangan tanggal 6 Juni. Betul. Ya. Ini kita menantang untuk cek sound, betul ya Pak Irman ya? Dan Ivory tidak bersedia. Waktu itu diwakili dengan Mas Ganwar dan sebentar, nggak bisa untuk cek sound. Sebentar, pada saat itu kita loh Pak. sebentar. Kita sama-sama. Betul. Oh udah bisa Pak. Kita setahun Pak. Kita cek Sebentar. tengahnya aja. Bang kita setahun. Saya ngomong tolong dihargai. Boleh, boleh. Mana daerah? Renovasi sudah dilakukan. Eh, kita cek sound. Masih dilakukan. Dari versi siapa Pak? Ya MMT warga loh. Saya Terus saya kasih ada yang penanganan. Karena kita sudah bola udah sini. Lu kena karma lu, tau gak? Pak RW gak pernah gua kasih duit, tau gak lu? Lu kena karma lu. Pak Camat gak pernah gua kasih duit. Dosa lu, karma lu. Lu berusaha mancing-mancing gua, WA gua simpen semua WA lu. Ya. Karena wartawan tak gua kasih tahu semua. Saya pengunjung di sini, gak ada urusan sama lu. Ngapain manggil gua? Hah? Gua gak nyangka lu. Ini dorong banget lu. Gua hargain lu. Gua seorang ibu Pak. Gak ada urusan sama lu gua. Ada sama lu. Gua seorang ibu Pak. Gua laporin polisi lu. Ayo. Ini urusan apa? Urusan pribadi. Gua lapor polisi. Gua ya Pak seorang ibu Pak. Hati lu mana? Bukan Pak. Hati lu mana? Buktinya mana? Kalau kamu malu, buktinya mana? Lu harus ayo, gua siap ya sini ya. Kalau apa gua? Ayo gua harus sampai gua. Bilang itu restoran Pak. Saya pengunjung di sini. Nah, kasihan Pak RW itu. Difitnah sama dua orang ini. Karma lo kedua lo, kasih tahu aja lo. Level lo, aduh gua sanjung-sanjung. Pasti gua lapor, pasti nih omongan gua ya Willy, pasti gua laporin polisi dia. Ayo. Ayo Gua Bang. pengunjung gak punya salah apa-apa. Ayo, Bang. Dipanggil-panggil, Ayo, Bang. dorong-dorong. Ayo Bang. Ayo. Drama banget kan. Boleh kan berdua. Warga datang ke Ivory itu bisa dijelaskan maksudnya apa? Iya, kami dari warga RW 08 kami mendatangi Ivory ya, saya sebagai ketua RW dan
warga RW 08 mendatangi Ivori karena ada warga yang terganggu dengan kegiatan Ivori, ya. Terutama rumahnya yang berdempetan dengan Ivori, ya, Pak Felix, Bu Dewi, dan Pak Willy beserta keluarganya, sehingga mereka tidak bisa beristirahat dengan nyenyak karena suaranya itu masuk ke dalam rumah mereka sehingga sangat mengganggu. Dan ini sudah berjalan cukup lama, sudah berjalan 1 tahun. Mereka berjanji untuk renovasi, ternyata suara ini masih masuk, sehingga mereka tidak bisa beristirahat dengan baik, sampai Bu Dewi itu sakit, dia pernah masuk ke rumah sakit karena kurang tidur, tidak bisa tidur tepatnya. Ya, sehingga kami warga 08 ini kami mendatangi untuk mencari jalan keluar supaya Ivori ini bertanggung jawab untuk suara itu tidak lagi ada. Dan kami dasarnya adalah kesepakatan di DPRD antara waktu itu dengan pihak Ivori, dengan ketua RW lama, ya, Pak Badrul. Jadi sudah disepakati bahwa Ivori, salah satu poinnya adalah Ivori akan menutup usahanya kalau masih mengganggu warga, ya. Kalau masih mengganggu warga, ya. Dan juga untuk operasionalnya, poin berikutnya adalah operasionalnya itu hanya sampai jam live music itu sampai jam 12 malam, ya, jam 00. Ternyata ini juga dilanggar. Mereka live musik sampai kami di sini tadi jam 1 pagi masih ada live musik. Nah, itu kenapa kami warga 08 ini mendatangi Ivori. Pak, tadi sempat terjadi keributan saat warga mendatangi Ivori. Tadi seperti apa, Pak, suasananya? Jadi memang tadi Bu Dewi ini karena dia punya keluarga dan sudah setahun ini jadi sulit tidur, sehingga beliau juga artinya mengungkapkan kekesalannya, dan itu tadi juga ada pihak Ivori yang dulunya juga ikut di dalam kepengurusan di Ivori ini, sehingga kemudian terjadi adu mulut dan kemudian ada tindakan yang menyakiti dari Ibu Dewi, ya. Sekarang Ibu Dewi ini ada di rumah sakit lagi di Visum. Langkah selanjutnya dari warga seperti apa? Nah, ini tadi saya memutuskan untuk supaya pihak Ivori ini kembali memperbaiki lokasinya, supaya suara ini tidak masuk lagi ke tempat warga, ya. Nah, nanti sementara ini akan dibuktikan oleh pihak ketiga yang independen untuk mengecek suara itu, ya. Mengecek suara itu apakah masih masuk dan mengganggu. Ya, tentu saja ini nanti juga saya akan koordinasi dengan warga, karena memang selama ini tuh sudah berjanji terus Ivori untuk melakukan itu, dan pernah satu waktu diajak untuk cek sound, mereka juga nggak mau langsung, ya. Jadi ini memang hal ini tuh saya rasa supaya jelas nanti akan diadakan cek sound oleh pihak yang memang berkompeten, ya, pihak yang netral, sehingga benar-benar apakah suara yang mengganggu itu nanti harus terselesaikan sehingga tidak lagi mengganggu warga 08, ya. Tapi sekali lagi itu nanti akan saya bicarakan dengan warga 08, terutama pihak yang terkena dampak secara langsung, keluarga Pak Felix dan keluarga Pak Willy, ya. Kami sebenarnya menginginkan untuk tempat ini sebenarnya tidak cocok untuk bar, ya, tidak cocok untuk live musik karena berdekatan dengan pemukiman. Harusnya
lebih jauh, tidak dekat atau apalagi bersinggungan dengan. Tapi sepertinya dari pihak Polri sendiri tadi dalam perdebatan tadi sempat, ayo kalau memang masih mengganggu kita lakukan cek shot lagi, karena dulu pernah batal karena pihaknya Pak Felix, Pak Willy menolak untuk dilakukan cek shot. Itu seperti apa Pak? Ya, sebenarnya dulu itu bukan menolak ya, kita sudah menunggu itu undangan untuk cek sound kan jam 7. Kita sudah menunggu sejak jam 7, tapi mereka baru datang hampir jam 10 malam. Sehingga juga pihak Pak Felix dan Pak Willy, mereka punya keluarga yang harus beristirahat, sehingga mereka tidak mau untuk cek sound saat itu. Karena juga molornya terlalu panjang ya. Nah, ini memang sangat disayangkan. Nah, saya wanti-wanti kalau ini kita nanti akan cek sound lagi pun harus tepat waktu dan oleh pihak yang netral dan benar-benar yang berkompeten. Pak, Kami menggarisbawahi bahwa jangan ada dulu suara ya, mereka boleh pasti untuk restonya segala ya mereka boleh beroperasi, tapi kalau suara jangan sampai masuk dulu, supaya masuk ke warga, supaya warga ini bisa beristirahat dulu. Berasumsinya seperti itu, tapi kan di sini kan masih ada beberapa warga yang mengatasnamakan warga RW 8 Langan Harjo, Grogol, warga belakang dari Ivory, bahwa mereka merasa terganggu dengan keberadaan dan operasional dari Ivory. Nah, di sini kita sudah memegang surat kesepakatan yang disepakati di DPRD dari owner dan warga Langan Harjo di saat tanggal 9 November 2023. Nah, di sini poin 1 adalah berbunyi tidak akan beroperasi sebelum memastikan bahwa warga terdampak langsung tidak terganggu dengan aktivitas tersebut. Kemudian yang kedua adalah manajemen Ivory bersedia menutup sendiri usahanya dalam kurung restoran dan bar serta karaoke apabila mengganggu warga sekitar. Nah, ini poin yang di sini yang kita tekankan bahwa mengganggunya dari segi mana? Kalau dari segi suara, pihak Ivory itu sudah mengundang warga belakang untuk mengecek desibel suaranya itu mengganggu atau tidak. Itu bersama DLH, bersama camat, bersama lurah, Bukapolsek, komplit semuanya. Ya, Mas ya. Komplit semuanya. Kemudian itu sekitar jam 10 pagi ya. Jam 7 malam ke belakang, tapi yang bersangkutan Pak Felix dan Pak Willy itu menolak untuk dicek. Nah, itu yang jadi polemik sampai sekarang. Dari sisi mana mengganggunya Ivory itu? Seharusnya kan waktu itu kita cek dulu suara desibelnya itu benar-benar mengganggu atau tidak. Nah, makanya tadi warga datang itu saya tekankan bahwa kalau memang mengganggu, ayo kita jadwalkan ulang. Kita jadwalkan ulang untuk cek sound lagi bersama dinas-dinas terkait. Jadi biar enak semuanya, win-win solution, Ivory-nya bisa tetap jalan, kemudian warga tidak terganggu. Itu kita cari-cari jalan tengahnya, bukan dengan cara datang terus memberhentikan operasional, bukan begitu caranya. Nah, ketika pun memang mengganggu, cek sound itu dirasa memang dinilai memang mengganggu warga sekitar, pastinya owner Ivory akan merenovasi kembali atau menambah peredam suara lagi, biar tidak mengganggu warga belakang. Gitu sih. Gitu. Mas, mungkin bisa diceritakan tadi Mas, sempat terjadi keributan itu mungkin seperti apa? Oke, gini, keributan tadi itu memang kita ya ketika dua belah pihak bertemu dengan masalah itu tadi, pastinya akan ada gesekan. Sebelum ini kita juga sudah antisipasi dengan ada security, ada dari pihak kepolisian juga mengamankan. Saya selaku manajemen Ivory itu sudah menjelaskan, Pak, kita jangan melihat lagi yang ke belakang, kita jadwalkan cek sound ke depan. Nah, begitu mereka tidak terima dengan statement saya,
itu salah satu pihak warga Ibu Felix itu menunjuk karena ada ex GM di sini yang sebagai pengunjung ya, pengunjung di Fori ini merasa mungkin masa lalunya mereka pernah berseteru, beliau menyerang Pak Freddy itu gitu. Jadi ya padahal Pak Freddy itu sudah tidak bertanggung jawab lagi di sini, dia sebagai pengunjung saja di sini. Tapi Bu Felix ini menunjuk-nunjuk ke Pak Freddy itu dan menimbulkan kayak didorong-dorong kayak gitu. Jadi seakan-akan Bu Felix ini didorong, ditendang segala macam, jatuh sendiri. Padahal kita berusaha tidak menyentuh, banyak kok saksinya gitu. Untuk langkah ke depan mungkin seperti apa Mas? Sendiri langkah nanti. ke depan kita akan mengumpulkan bukti-bukti dari CCTV ya, untuk memperkuat bukti bahwa kita tidak ada kontak fisik dengan Ibu Felix. Jadi nanti kita bisa buktikan lah ini bahwa tidak ada kontak fisik kita yang menyentuh Bu Felix. Bu Felixnya sendiri yang menyentuh Pak Freddy dan mungkin personil security yang bertugas waktu itu sambil mendorong-dorong dia jatuh sendiri. Nanti kita kumpulkan bukti-bukti dari semua rekaman, kemudian dari CCTV juga. Mas, tadi ada maksud tujuannya warga tadi, konon ceritanya ini melanggar jam operasional. Mereka sesuai kesepakatan dari di DPR katanya jam tutupnya kan jam 24. Ini saya bacakan lagi ya. Itu poin ketiga, Mas. Jadi poin ketiga itu adalah jam operasional disepakati live musik sampai dengan pukul 24. Nah, di sini jelas disepakati live musik. Nah, live musik kita dalam artian kata live band ya, itu memang sampai 24, jam 24. Dilanjutkan dengan live DJ. Nah, yang mereka garis bawahi itu adalah jam operasionalnya saja. Gitu. Jadi ini agak sedikit rancu yang bisa disalahartikan. Padahal maksud kita di sini adalah live musik itu adalah live band. Live band itu kita ya benar sampai jam 24. Selanjutnya dilanjutkan dengan live DJ. Jadi bukan live pure. DJ itu tidak dikatakan sebagai live musik juga. Tidak. Live DJ itu tidak termasuk dengan live musik. Karena beda. Kalau live musik itu live band. Nah, ini dilanjutkan dengan live DJ. Nah, mereka mengambilnya jam operasionalnya. Padahal tidak. Jam operasional live musik ini maksudnya di pasal ini. Itu maksudnya. Jadi mungkin mereka mengambil salah satu pasal yang mungkin jadi polemik ya. Padahal juga di pasal nomor 1 dan nomor 2 mereka tidak bisa membuktikan. Kalau memang mengganggu, ya kita buktikan dengan cek sound dengan dinas terkait. Gitu aja sih. Jangan menyentuh. Jangan menyentuh. Lu kena karma lu, Pak RW gak pernah gua kasih duit, tau gak lu? Lu kena karma lu. Pak Camat gak pernah gua kasih duit. Dosa lu, karma lu. Lu berusaha mancing-mancing gua, WA gua simpen semua WA lu. Ya. Karena wartawan tak gua kasih tahu semua. Saya pengunjung di sini, gak ada urusan sama lu. Ngapain manggil gua? Hah? Gua gak nyangka lu. Didorongkan banget lu. Gua hargain lu. Gua seorang ibu, Mak. Gak ada urusan sama lu, gua. Ada sama lu. Gua seorang ibu, Mak. Gua
lapor polisi lo. Ayo, Ini urusan apa? Urusan pribadi. Lapor polisi. Jangan apa-apa. Kita tunggu. gue yang masalah hati ibu, Pak. Hati nurani gimana, Pak? Hati nurani ibu di mana? Buktinya mana? Kalau kamu malu, buktinya mana? Ayo, lu malu sekarang. Ayo, kalian. Ayo, Mas. Gua siap ya sini ya. Jangan apa gua. Ayo, gua harus sekarang. Ayo. Sampai lah. Bilang itu restoran, Pak. Saya pengunjung di sini.